videonya ya. Toilet training atau potty training adalah salah satu milestone perkembangan yang harus dilewati oleh anak. Nah, untuk mengajarkan anak toilet training, maka kita sebagai orang tua harus memperhatikan beberapa hal yang menunjukkan kesiapan anak untuk belajar toilet training. Kesiapan itu bisa dalam bentuk kesiapan fisik dan juga kesiapan secara emosional. Dan tidak hanya itu, yang perlu juga diperhatikan adalah kesiapan kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak toilet training. Saya akan bagikan beberapa hal yang perlu parents tahu terkait dengan mempelajari toilet training. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan kesiapan kita sebagai orang tua dalam mengajarkan anak tentang toilet training adalah yang pertama, bekali ilmu terlebih dahulu mengenai apa itu toilet training. Di sini kita harus mengetahui bagaimana cara mengajarkan anak toilet training, kemudian mengetahui kapan usia anak untuk siap diajarkan toilet training. Membekali ilmu terkait toilet training bisa dengan membaca buku. Buku mengenai toilet training banyak sekali dijual, ataupun kita bisa berselancar di dunia maya mengenai bagaimana mengajarkan toilet training kepada anak. Nah, berbagai media seperti yang sudah saya katakan tadi seperti buku bisa kita jadikan patokan atau bisa kita jadikan pedoman dalam mengajarkan toilet training. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah konsistensi kita dalam mengajarkan toilet training kepada anak. Kita harus siap secara emosional di satu sisi sebagai orang tua untuk mengajarkan toilet training. Memang ini butuh waktu dan juga ketegasan kita dalam mengajarkan anak. Nah, ketika anak sudah siap secara fisik maupun secara emosional, nah kita juga harus siap secara emosional di satu sisi sebagai orang tua. Konsistensi ini fungsinya adalah agar menghindari anak bingung kenapa dia diajarkan toilet training. Sebagai contoh saya berikan, hari ini kita mengajarkan toilet training kepada anak, tentu bukan hal yang mudah, bukan? Nah, kemudian kita merasa putus asa, kenapa anak belum bisa mengatakan ingin pipis ke kamar mandi. Nah, karena itu akhirnya besoknya kita tidak mengulangi mengajarkan toilet training lagi kepada anak. Nah, di sini anak akan mengalami kebingungan. Hari ini diajarkan toilet training, mengapa besoknya kemudian tidak lagi atau masih memakai pampers. Nah, jadi konsistensi ini perlu dengan sangat disiplin kita terapkan agar proses mengajarkan toilet training pada anak bisa berhasil. Berikutnya adalah mengenal tanda-tanda anak sudah siap diajarkan toilet training. Biasanya usia 1,5 atau 2 tahun sudah bisa kita mulai untuk mengajarkan toilet training pada anak. Kuncinya adalah anak sudah memahami komunikasi atau bahasa-bahasa instruksi sederhana. Nah, hal lain yang perlu kita perhatikan untuk melihat apakah anak sudah siap untuk diajarkan toilet training adalah dia sudah mempunyai waktu untuk buang air kecil atau buang air besar yang teratur. Nah, ini juga perlu diperhatikan agar anak tidak mengalami kebingungan. Tanda berikutnya yang menunjukkan bahwa anak sudah siap untuk diajarkan toilet training adalah dia menunjukkan ketertarikan saat Anda ke kamar mandi untuk buang air besar atau buang air kecil. Nah, tanda lainnya adalah bisa saja dia menunjukkan ekspresi khusus ketika sedang buang air besar atau buang air kecil. Meskipun anak sudah menunjukkan tanda-tanda untuk siap diajarkan toilet training, tapi sebenarnya belum tentu semua anak sama. Jadi, kita sebagai orang tua harus peka atau sensitif dalam melihat milestone atau perkembangan anak. Nah, apa saja langkah-langkah yang bisa kita ajarkan kepada anak dalam hal toilet training? Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberitahu anak jika dia ingin ke kamar mandi untuk buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang kedua, ajak dia untuk buang air besar atau buang air kecil di kamar mandi. Lakukanlah dengan perlahan-lahan, tentu ini dengan proses yang bertahap. Dan jangan lupa berikan apresiasi ketika anak berhasil melakukan setiap tahapannya. Ini bertujuan agar anak mengetahui bahwa perilaku yang dilakukan itu adalah perilaku yang sudah diharapkan. Untuk pengenalan awal mengenai cara mengajarkan toilet training, parents bisa menggunakan media buku.
Nah, ini adalah contoh dua buku yang saya sediakan untuk Jasmine saat dia mempelajari mengenai toilet training. Nah, buku ini yang pertama adalah buku Belajar Adab Toilet. Nah, buku ini agak lengkap karena di sini mengajarkan langkah-langkah anak dalam mengerjakan toilet training, dimulai dari membaca doa saat memasuki kamar mandi, kemudian hal apa saja yang dilakukan ketika di kamar mandi. Ya, bisa dilihat gambarnya. Sampai kemudian ada doa yang harus dibaca ketika keluar dari kamar mandi. Nah, di buku ini juga diajarkan pada orang tua bahwa pentingnya memberikan apresiasi ketika anak berhasil melakukan toilet training. Nah, ini penting supaya perilaku yang kita inginkan bisa diulang lagi di masa yang akan datang. Kemudian buku berikutnya juga ada. Ya, di sini objeknya adalah hewan, jadi sudah pasti disukai oleh anak-anak. Nah, ini lebih pada kegiatan sehari-hari yang juga mengajarkan anak tentang potty training. Oke. Ya. Cara lainnya yang juga bisa dilakukan untuk mengenakan anak pada toilet training adalah dengan menggunakan potty seperti ini. Jika anak belum mau ke kamar mandi, maka parents bisa sediakan potty. Jadi anak bisa latihan untuk buang air besar atau buang air kecil di potty. Nah, pembiasaan seperti ini akan memudahkan anak untuk mengenal apa saja yang harus dilakukan ketika harus buang air besar atau buang air kecil ke kamar mandi. Kesiapan emosional adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Jangan ajarkan toilet training ketika anak sedang sakit, ya, karena anak dalam hal ini belum siap secara emosional untuk mempelajari hal baru. Jadi, tunggulah sampai kondisi anak betul-betul siap, baik secara fisik maupun emosional, sehingga dia bisa menyerap ilmu baru atau toilet training education yang sedang kita ajarkan. Nah, tentu keberhasilan toilet training ini beragam pada setiap anak. Anda jangan putus asa ketika buah hati belum berhasil melakukan toilet training dalam waktu 2, 3, atau bahkan seminggu. Yang penting adalah Anda tetap konsisten dan sabar dalam mengajarkan anak. Nah, orang tua harus tetap sabar ya mengajarkan toilet training bagi anak, karena toilet training adalah salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kebersihan diri. Tonton terus video di Psycho Eduroom. Terima kasih. Assalamualaikum.